Oke, shalom anak-anak, masih tetap semangat ya. Kita lanjut pelajaran kita matematika, pelajaran terakhir hari ini ya. Ini kemarin pelajarannya sudah dicatat ya. Hari ini anak-anak hanya mendengarkan kembali penjelasan Miss ya, supaya lebih paham. Apalagi kalau belum mengerti, bisa diulang-ulang didengarkan ya. Kita sudah masuk di tema 3 subtema 4. Karena sudah habis tema 3 kita minggu ini, minggu depan kita akan ulangan harian ya anak-anak ya. Jadi jangan lupa ulang-ulang kembali pelajarannya ya. Oke, materi kita adalah tentang hubungan satuan waktu dan menentukan lama suatu kegiatan. Yang pertama yaitu hubungan satuan waktu. Nah, kalau berbicara dengan waktu, anak-anak pasti bisa langsung ingat tentang jam ya. Nah, satuan waktu yang dapat digunakan untuk mengukur lama suatu kejadian berlangsung antara lain jam, menit, dan detik. Jadi ini satuannya ya. 1 jam 60 menit, kemudian 60 detik. Itu ya satuannya ya, 1 jam, menit, dan detik. Nah, hubungan ketiga satuan waktu tersebut adalah sebagai berikut, yaitu coba lihat 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik ya. Jadi 60 menit itu sama dengan 60 kali 60, jadi 3600 detik ya. Jadi 1 jam itu 60 menit sama dengan 3600 detik. Jadi 1 jam itu 60 menit, 1 jam itu sama dengan 3600 detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, ingat tadi ya hubungannya. Kalau 1 jam tadi 60 menit, maka 2 jam itu adalah 2 dikali 60 menit. Yaitu berapa? 2 kali 6 ya. 2 kali 6 sama dengan 12, tambahkan nolnya di belakang. Jadi hasilnya adalah 120 menit. Oke, bisa? Selanjutnya 1 jam tambah 25 menit sama dengan berapa menit? Nah, karena ini ada 1 jam, ada 25 menit, yang kamu rubah hanya yang 1 jam. Kemudian tambahkan dengan yang 25 menit ya. 1 jam tadi berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit tambah dengan 25 menit ya. Jadi itu yang ditambahkan 60 tambah 25. Jangan kamu tambahkan 1 tambah 25, nanti salah. Rubah dulu yang satuannya masih jam menjadi menit, karena yang diminta diubah ke satuan menit. Bisa ya? Oke, selanjutnya yang nomor 3, 75 menit itu dikurang 1 jam sama dengan berapa menit? Jadi sama ya, yang menit tetap jangan dirubah, yang dirubah adalah yang satuannya jam supaya sama-sama menit. Jadi 1 jam itu sama dengan berapa menit? 60. Jadi dikurangkan 75 menit dikurang 60 menit itu sama dengan 15 menit. Ingat, kalau satuannya belum sama itu tidak bisa dikurangkan. Nanti jawabannya salah. Jadi satuannya harus sama dulu ya. Yang disamakan dia satuannya kemana? Di mana dia diminta? Kemana dia diminta sama dengan titik-titik menit. Berarti kamu harus merubah jam ke menit ya. Kalau misalnya ditanya titik-titik jam, maka kamu rubah menit ke jam. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Menentukan lama suatu kegiatan, yang bagian B ya, menentukan lama suatu kegiatan. Lama suatu kegiatan dapat ditentukan dengan mengurangi waktu selesai dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut.
Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan waktu seperti jam, menit, atau satuan waktu lainnya. Jadi berhubungan dengan waktu itu ya. Iya. Kemudian perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pada pukul 8.30. Ibu mulai memasak pada pukul 8.30. Ibu selesai memasak pada pukul 9:05. Berapa lama ibu memasak? Nah, penyelesaiannya adalah, coba lihat, mulai memasak jam 8.30. Lihat jamnya. Ya. 8.30. Jadi dia ditulis 8.30 ya, nggak ada dibuat di situ di antara 8 dan 9 ya. Jadi ditulis 8.30. Kemudian selesai jam 9:05. Ya, jam 9:05. Coba dilihat. Nah, dari 8.30 itu ke jam 9 ada berapa menit? 30 menit. Nah, ada masih sisa 5 menit lagi. Berarti tinggal dijumlahkan aja. Jadi berapa menit? Lama memasak sama dengan 30 menit ditambah 5 menit. Hasilnya adalah 35 menit. Paham ya? Bisa anak-anak? Iya. Jadi dihitung aja dari 8.30 ke jam 9 dulu berapa menit. Ditambah sisanya tadi karena dia jam 9:05 ya. Jangan nanti salah kamu, jadi kamu hentikan di situ aja, di jam 9 aja, jadi kurang 5 menitnya. Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh berikut yang nomor 2 ya. Nina membuat puding selama 1 jam. Selama 1 jam 20 menit. Sampai beku. Nina mulai membuat puding pada pukul 9:10. Pukul berapa ia selesai membuat puding? Nah, coba kita lihat lagi seperti tadi ya. Penyelesaiannya, lihat jamnya dari jam selama 1 jam 20 menit. Kemudian ia mulai jam 9:10. Kita hitung dari jam 9:10. Selesai jam berapa dengan waktu 1 jam 20 menit. Ya. Coba lihat dari jam 9 ke jam 10 itu waktunya adalah 1 jam. Ya, jam 9 ke jam 10 waktunya 1 jam. Kemudian kan jam 9:10 nih, berarti 10 sama jam 10:10. Jadi Nina selesai membuat puding pada pukul 10:30 ya, dihitung dia 20 menit. Di jam 9:10 ke jam 10:10 30 menit. Iya, jadi Nina selesai membuat puding pada pukul 10:30. Iya, sekian pelajaran kita. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Jangan lupa ulang-ulang terus pelajaran kita yang sudah kita pelajari, terutama tema 3, karena minggu depan kita akan ulangan harian dari tema 3 ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.